Selamat datang di Ayung Horror Stories. Disinilah kisah nyata tentang misteri, rasa takut, dan pengalaman tak terjelaskan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersiaplah, karena beberapa cerita horor yang kami sampaikan bisa saja terjadi di sekitar kita. Dan setelah malam ini, mungkin malam Anda akan terasa berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga cerita dari kami masih bisa diterima, masih bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Sebuah kisah dari Mas Tony di Banten menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh bapaknya yang bernama Triman. Kisah ini terjadi di tahun 80-an dan saat itu Triman tinggal di pinggiran kota Bekasi sana, di pinggir kali, perkampungan yang bisa dibilang cukup kumuh saat itu. Kalau sekarang sudah berubah semuanya ya. Tinggal bersama orang tua, bapak dan ibunya, tinggal bersama istri, bersama kedua anaknya yang masih kecil, dan juga ada keluarga lain, yaitu keluarganya kakak-kakaknya, Yayu ya. Yayunya punya suami, punya anak, ya tinggal di situ semua. Walaupun rumahnya nggak besar, tapi dipetak menjadi 4 seket, satu bagian untuk dia sama keluarganya, anak dan istri, satu punya tetehnya sama suami dan anak-anaknya. Ya keluarga besar, keluarga cemara lah. Walaupun mereka hidup sangat sederhana dengan berbagi ruang di seket-seket seperti itu, tapi mereka cukup mengamini keadaan dan nggak pernah kisruh, nggak pernah bertengkar. Semuanya itu ya bisa berjalan selaras, bisa rukun, kecuali ada pertengkaran kecil ya biasanya karena anak sama anak itu ribut, anak-anak kecil itu lumrah. Sehari-hari Triman bekerja sebagai seorang tukang pulung, mengumpulkan botol-botol bekas yang dari plastik, bekas air mineral mungkin ya. Terus kadang-kadang jual beli besi, barang-barang bekas, apapun itu ya, yang penting jadi jalan rezeki. Kadang kalau misalnya memang lagi nggak ada kerjaan banget, dia itu menyusuri sungai, bawa magnet yang besar, terus diikat sama tali, dilemparin ke kali, siapa tahu ada besi yang nyangkut, paku atau semacamnya, nanti kan bisa ada bobot, bisa dikilokan, seperti itu. Kadang ya karena memang lamanya dia itu nggak ada perubahan ya, masih kerja seperti itu, ya ada perasaan bersalah, perasaan nggak enak sama istrinya. Beruntung istrinya adalah istri yang baik, bisa menerima Triman apa adanya, bahkan ya tinggal rame-rame di rumah tersebut. Tapi keantengannya si Triman itu berubah di tahun 80-an. Yang tadinya anteng, yang tadinya itu dia nyaman sama keluarganya, wira-wiri keluar rumah juga bebas, setelah kerjaan lepas kerjaan, maksudnya malam hari bisa kongko-kongko, bisa tongkrongan sama tetangga-tetangga, sekedar main kartu, melepas lelah, nanti pulang terus tidur, paginya aktivitas lagi. Di tahun tersebut benar-benar keadaan sangat mencekam. Di mana-mana ditemukan mayat dengan luka tembak. Mayat-mayat di pinggir jalan teronggok begitu saja, kadang hanya ditutupin koran, ditutupin kain, kadang ditutupin daun ya. Di tahun 80 seperti apa sih saat itu ya. Nah, mereka itu kebanyakan dari mayat-mayat tersebut ada luka tembak, kalau nggak di kepala ya di dada mereka. Ya mungkin teman-teman masih ingat dulu pernah ada kasus seperti itu di tahun 80-an, penembak misterius ya. Itu dari banyaknya korban, kebanyakan mereka itu punya ciri khas tertentu, punya ciri khas tersendiri, ada tato di bagian tubuhnya. Ya cukup populer kasus tersebut. Nah ini Triman mengalami di tahun tersebut kisah horor ini, yang membuat warga itu sangat resah karena ia di tahun tersebut ya
keamanan tidak seperti sekarang ini. Ya walaupun sekarang juga nggak aman nyatanya kan. Namun yang namanya rampok, yang namanya begal, yang namanya kekerasan, premanisme itu luar biasa hebat. Dan mungkin yang ditembak itu kebanyakan yang bertato ya mereka itu yang disinyalir preman ataupun ya orang-orang yang keras gitu ya. Kalau sekarang itu tato kan lebih ke art, lebih ke seni, bebas lah orang bertato sesuka-suka mereka kan. Kalau dulu itu lebih tato kayak identitas bahwa mereka itu orang keras, kadang-kadang juga logo di kumpulan tertentu, geng tertentu. Yo mungkin kayak di Jepang itu yakuza atau apa ya. Namun ya tadi di sisi lain masyarakat merasa bersyukur karena dengan adanya penembakan seperti itu yang kebanyakan yang menjadi korban adalah preman-preman, orang-orang keras. Jadi angka kejahatan menurun drastis. Tapi bagi sisi yang berbeda, orang-orang yang ya dulunya tato hanya sekedar ya seni karena senang bertato. Terus ada juga orang yang tadinya memang preman tapi sudah tobat, itu benar-benar spot jantung, kemana-mana itu resah, kemana-mana itu takut. Bahkan konon waktu itu banyak orang yang memang menyerahkan diri ke kepolisian karena mereka takut daripada saya jadi korban tembak, lebih baik saya menyerahkan diri, lebih aman seperti itu. Nah kenyataannya Triman sendiri itu punya tato di bagian tubuhnya, ada di leher, di pundak, ada di belakang. Kalau tatonya sih paling ya bukan tato yang macam-macam ya, naga yang mirip ke cacing, ada juga tato gonggo, yuyu, tato seperti itu ya sebagai identitas saja. Kalau dulu itu dia itu pernah tinggal di Priok di sana ya, gabung ya bukan gabung tapi ia pernah sering nongkrong bareng sama preman-preman sana. Jadi dulu Triman kecil itu tinggal sama kakek neneknya, sedangkan orang tuanya itu sudah ke Jakarta sama teteh-teteh atau yayu-yayunya itu, 2 orang itu ke Jakarta. Triman itu tinggal sama kakek neneknya di kampung. Setelah kemudian Triman itu dewasa, lalu Triman ingin menyusul kedua orang tuanya ya, tapi akhirnya diurungkan niatnya. Aku pengen mandiri, kemudian datang Jakarta ke Priok sana, pengen berusaha, pengen punya usaha lah ya, nyari uang sendiri, pengen bantu kakek neneknya di kampung supaya bisa punya lahan sendiri yang digarap, punya sawah sendiri seperti itu. Datang Jakarta di Priok, kemudian ada modal sedikit, jual rokok asongan. Namun bukannya hari-hari Triman itu dapat untung, yang ada buntung, yang ada dia selalu kehabisan modal. Karena apa? Kebanyakan itu dipalaki terus, banyak yang gak bayar, banyak preman yang asal ngambil tapi gak mau bayar. Kalau misalnya ditegur malah gak segen-segen. Triman justru dianiaya, justru mendapat bokem mentah, ya perlakuan yang tidak baik lah. Akhirnya suatu ketika Triman ketemu sama tukang bubur ayam. Dia bilang gini, "Man, kamu kalau kayak gitu terus mah habis, Man." "Iya, Wak. Makanya kalau di Jakarta jangan jadi kijang." Kijang itu istilah untuk yang lemah, maksudnya yang jadi buruan itu kan kijang. "Kalau di sini kamu harus jadi macan. Kamu yang mangsa kijang, bukannya kamu yang dimangsa. Di sini nggak kuat, kita nggak ada pegangan, habis." Ya saya sendiri ya terus terang, saya nggak kosongan, kata tukang bubur itu. Akhirnya kata-kata itu menginspirasi Triman. Emang dulu ya di kampungannya itu ya anak-anak kecil sudah latihan silat, latihan kebatinan. Triman itu sering mangkir, males. Ya saat itu memang agak nyesel, tapi ya memang karena ngalamin kekerasan terus, ngalamin uangnya diambil terus, dagangan itu nggak ada duit. Akhirnya dia tuh memutuskan pulang kampung, kemudian mulai dari awal lagi, belajar kanuragan, belajar silat. Nah setelah cukup, kemudian datang lagi ke Jakarta. Dan ya tadi ketika kita sudah merasa punya kekuatan, kadang-kadang lupa tadinya itu ya sekedar nyari nafkah, jualan, lalu ikutan ya gerombolan orang keras tadi. Namun perjalanan waktu kemudian ketemu pikir, ada orang tua bilang yang penting anak-anak itu dasarnya itu seperti apa. Kalau udah dikenalin namanya hal yang baik, yang buruk, yang pantas, yang gak pantas, udah pernah sholat, udah pernah ngaji ya di muslim ya, saya muslim, saya ngomongin yang muslim,
Itu seburuk apapun nanti, walaupun dia itu tersesat, nanti dia tahu jalan kembali harus kemana. Triman pun seperti itu, walaupun dia sempat lalai, sempat ikut gabung sama orang-orang keras, kemudian dia merasa lelah dan pengen menjalani kehidupan yang seharusnya. Nggak seperti ini. Aku itu bukan orang yang keras, yang suka gabung sama tukang minum-minum terus kadang-kadang ngompasin orang. Saya nggak mau seperti itu. Nah, akhirnya dia itu mulai mencari bapaknya di daerah Bekasi sana dan menikahlah dia. Nah, sejak menikah itu Triman tidak pernah kembali ke Priuk atau ke tempat-tempat yang lain yang isinya banyak ya tadi bermocora, banyak preman-preman lah ya. Namun tadi di tahun 80-an ketika ada kasus-kasus penembakan misterius seperti itu dan targetnya adalah orang bertato, itu membuat Triman itu sangat takut, sangat parno, sangat khawatir tentang keselamatannya. Bahkan ini juga dikhawatirkan sekali ya tentu sama istri, sama orang tuanya Triman dan juga teteh-tetehnya lah. Pada suatu malam akhirnya kumpul lah mereka di satu ruangan bapaknya, tentu di bagian seket, di belakang itu seket bapak sama emaknya lah ya. Man, kamu masa mau kayak gitu terus, Man, kata ibunya. Triman cuma diem, yang lain ngeliatin Triman dengan pandangan iba, kasihan kan. Ya mau gimana lagi, Mak? Lah ya kamu kalau nggak mau keluar rumah kayak gitu, yang mau ngasih uang siapa? Nanti biaya buat istri hari-hari, buat keperluan kamu, anak-anak pada jajan. Ya kalau emak ada, kalau teteh-teteh kamu ada, kalau mereka nggak ada duit ya kasihan, tetap kamu harus keluar. Ya kata bapaknya, keluar lagi suasananya kayak gitu berbahaya, Mak. Ya iya sih, Pak, tapi gimana lagi kalau kata saya mah, wong kalau misalnya ada apa-apa yang udah keputusannya Gusti Allah, mau cilaka mau enggak, yang penting kita ada niat baik ya insya Allah selamat, katanya begitu. Ya tapi tetap bahaya. Ya terus harus gimana saya, Mak? Akhirnya ya ayunya atau tetehnya ya, kakak perempuannya itu ngusulin, Man, mendingan sementara kamu itu di kampung, pulang kampung dulu, karena di kampung ya kan kita jauh dari perkotaan, kampung kita itu jauh dari keramaian. Mungkin isu-isu yang semacam ini, kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak sampai ke kampung, kamu mungkin akan aman di kampung. Lah terus nanti anak saya sama istri gimana? Yuk, anak sama istri saya gimana, Teh? Ya sementara sebelum kamu dapat kerjaan di sana itu udah jadi tanggung jawab kami. Iya juga sih, dipikir-pikir akhirnya usulan kakak perempuannya Triman itu disetujui dan besok niatnya Triman akan pulang kampung. Karena untuk pulang kampung semuanya kan ya perlu persiapan, apalagi kakek neneknya saat itu sudah meninggal, ada juga uak paman di kampung. Kalau mereka tahu-tahu pulang kaget, apalagi nggak bawa modal, ya malah jadi beban nantinya kan. Akhirnya besok hari Triman berniat untuk pulang sendiri. Keesokan harinya setelah Triman berpamitan dengan seluruh keluarga, terutama dengan orang tua, anak, istri, Triman pun keluar dari rumah. Pakaiannya sangat tertutup, pakai baju lengan panjang, bahkan yang di kerah sini itu agak ditinggikan supaya bisa menutupi tato yang ada di samping lehernya sini ya. Pakai kemeja bergaris, pakai celana bahan, pakai sandal lili. Dulu itu sandal keren banget, itu sandal yang ya capit warna coklat, biasanya itu dari plastik atau karet ya. Itu keluar dari rumah, kemudian menuju ke jalan besar. Nanti sedianya bakal naik angkot sampai ke stasiun. Ketemu sama beberapa tetangga. Man, kamu mau kemana, Man? Kok rapi sekali? Iya yuk, saya mau itu ke tetangga. Kayak gugup banget sih, Man, ngomongnya nggak jelas. Iya yuk, mau ke tempat saudara. Tumben ke tempat saudara, wong kamu saudaranya di sini semua.
Iya yuk, permisi ya yuk, saya buru-buru. Oh ya udah, hati-hati. Ketemu beberapa orang ya dengan berbagai alasan. Itu pun jalannya itu kalau bahasa Jawanya itu minggring-minggring loh ya. Walaupun itu masih di perkampungan kumuh, masih di pinggiran kali, dia itu tak bener-bener parno, bener-bener takut, seolah-olah memang ada seseorang yang sedang mengintai dengan bedilnya, dengan senapan yang bakalan menembak dirinya. Melihat tumpukan palet di seberang punya orang-orang Madura ya, itu seakan-akan di balik palet sudah ada sniper. Ada juga di jembatan kecil di sana ya, di palangan jembatan itu ada orang berdiri. Dia sempat berhenti, takutnya itu orang lagi menarget dirinya. Melihat gedung sebelah sana nanti ada sniper. Aduh, wis ketakutan luar biasa. Sampai akhirnya itu dia sampai jalan besar, itu pun sama sekali nggak berdiri di ruang terbuka, rada ngumpet-ngumpet. Yo takut, bener-bener takut. Ya takut terjadi sesuatu sama dirinya. Sebenarnya saya nggak takut mati, tapi kalau misalnya saya mati, ya nanti anak istri gimana, orang tua gimana, lagian saya anak satu-satunya di keluarga yang laki-laki. Ya banyak hal yang dipikirkan. Nah, nungguin angkot rasanya lama banget. Namun setelah angkot datang, ya bisa masuk ke dalam angkot, itu perasaan menjadi lebih lega karena angkot itu kan tertutup ya. Namun iya, sedang perjalanan menuju stasiun, lagi-lagi ada kerumunan massa di pinggir jalan. Dan ketika sopir kemudian melambat karena banyak kerumunan, ya taulah Triman, karena memang ada korban lagi ya yang ditembak, dan lagi-lagi orangnya itu bertato. Waduh, semakin dar-der jantungnya itu ya kan, karena aduh, kok ada korban lagi, jangan sampai saya belum sampai kampung nanti saya yang jadi target, cilaka nanti bakalan seperti itu. Oh ya, sebelum cerita ini lanjut, saya mohon maaf bila mana nanti terdengar di audio teman-teman semuanya terus ada suara-suara di luar sana ya, karena ini bulan Maulid di kampung saya itu ramai sekali. Pagi, malam, sore itu orang biasanya maulidan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga seperti itu. Jadi jam segini masih ada orang maulidan. Kami bukan di studio, jadi ya mungkin ada suara yang masuk, saya mohon maaf. Dan semoga suara saya masih bisa didengar dengan baik. Lanjut ke cerita. Salah seorang penumpang bertanya, "Itu rame-rame apa ya, Pir?" "Ya biasa, itu orang ditembak pasti." "Oh iya ya, lagi gawat banget ini. Sampai ada tato apa enggak, Mbak?" "Ya enggak ada lah, masa perempuan tatoan. Itu mungkin bakul sayur atau orang jualan apa ya." Dan orang Jawa jadi nadanya seperti itu. Triman hanya bisa diam. Dia semakin takut, semakin khawatir. Jangan-jangan nanti saya pas turun, nanti tahu-tahu sudah ada peluru nyasar ke kepala saya. Aduh, saya harus jalan kaki, harus mepet ke tembok, harus banyak ya tempat-tempat yang bisa ngelindungin tubuh saya. Di dalam hati itu ngomong seperti itu. Gak lama berselang akhirnya dia sampai di salah satu stasiun di sana, dan kemudian buru-buru berjalan ya. Tapi ingat pesan saudaranya, "Kamu kalau di luar itu biasa saja, jangan kelihatan kamu itu takut atau kamu resah, malah nanti mencurigakan. Ingat itu, walaupun jalannya agak cepat, tapi di bawah santai sambil ngerokok." Triman itu berjalan sampai ke stasiun. Kemudian di stasiun itu ya cenderung lebih aman menurut Triman karena banyak bukan ruang terbuka ya. Nah, setelah itu dia sampai ke peron, dan di situ banyak orang yang bahkan yang satu jurusan sama Triman ke Rangkas sana itu banyak sekali. Ya orang-orang kampungnya sendiri. Triman itu mulai ngobrol-ngobrol sama mereka, dan yang bikin nyebelin, ngobrol-ngobrolnya yang gak jauh dengan kasus yang ada saat itu, yaitu bukannya tambah adem, tambah semakin ciut, semakin mencekam yang dirasakan Triman. Ada kendala saat itu, kereta mengalami keterlambatan yang aturan yang gak lama harus berangkat, kemudian bisa pending sampai hampir setengah jam lamanya. Triman lupa nggak bawa bekal, tadi juga karena panik
karena gugup nggak sempat minum. Akhirnya dia beli air mineral. Di sana itu ada ya warung rokok ya, di sana ada jualan minuman ringan. Ya dulu air minum ya adanya merek-merek yang terkenal itu ya Aqua, beli Aqua lah ya, beli air mineral ya berarti sama artinya beli Aqua. Sambil minum, Triman memperhatikan sekeliling dengan ya rasa yang sama, dengan kecemasan dan rasa takut. Kemudian menyisir peron yang lain. Itu ada peron sebelah kiri yang tadi itu sering dia ngeliat ke arah situ nggak ada orang sama sekali. Loh kok itu ada orang? Ya ada orang sebenarnya lumrah, tapi buat Triman yang jaraknya nggak jauh dari dia beli minuman itu ya, Triman menemukan seseorang yang duduk di sana. Orang itu berbadan gede tinggi, kelihatan dari postur cara dia duduk begitu ya, duduk sendiri anteng banget. Tapi menurut Triman ini orang nyawanya berapa? Ya wajar Triman berkata seperti itu dalam hati. Karena apa? Dia melihat orang tersebut, lelaki tersebut mungkin ya 2 atau 5 tahun di atasnya ya, itu pakai baju jeans tanpa lengan begitu ya, yo ala-ala preman waktu itu. Ya penampilan seperti itulah ya. Terus banyak tato di lengannya sini sampai hampir ke bawah begitu ya, di lehernya juga ada. Itu kok berani banget duduk di ruang terbuka begitu sendirian, seakan-akan itu dia masang badan atau memang sudah benar-benar bahasa Jawanya itu ngelalu, udah mentok pikir barang saya ditembak ya ditembak, seakan-akan dia sudah pasrah duduk di ruangan yang di peron yang gak ada orang sama sekali. Wong saya aja ngumpet-ngumpet begini pakainya tak rapet-rapetin walaupun panas gerah gitu kan, kok dia nyantai banget kayak gitu. Cuman lelaki itu tuh ngadepnya itu ke depan, jadi ke rel gitu ya, ngadep ke rel. Tapi sembari dia minum kan gak langsung habis, ada waktu ya 1-2 menit minum di sana. Dia perhatikan lelaki itu tanpa ekspresi sama sekali, jadi cuma duduk ngerokok ya enggak, bergerak juga enggak, bener-bener anteng, ngepang sikil gitu ya di peron itu, ngepang kakinya itu disilangin, duduk santai banget. Nah ketika Triman semakin memperhatikan, seolah-olah sosok itu tahu, orang itu seolah-olah tahu dia itu nengok ke arah Triman ya. Ketika nengok ke arah Triman itu yang tadi itu resah, yang tadi itu ya khawatir, terus curiga sama orang tersebut ya, ini ya banyak ngomongin di dalam hati, kok orang berani banget dan lain sebagainya. Saat itu Triman ngerasa langsung lemas ketika pria itu, orang tersebut nengok ke arah Triman. Kenapa? Yang dilihat dari Triman, ketika seorang itu melihat ke arah Triman, lelaki itu melihat ke arah Triman, dia itu memang benar-benar bukan melihat yang tanpa tujuan, tapi memang benar-benar menemukan matanya Triman, melihat ke Triman itu rasanya jelek. Aduh, orang kok liatin ke saya, seolah-olah dia dengar apa yang saya gumamkan. Begitu kan kata Triman. Nah yang lainnya lagi, kok mukanya pucat banget, badannya kan hitam tapi mukanya tuh pucat banget, terus bibirnya ya kayak putih begitulah ya. Orang serem banget orang pucat begitu ya. Lah karena takut nanti dia memang preman, terus nanti tersinggung malah bikin gaduh jadi masalah, berantem di situ. Bukannya nggak berani, saya lagi menghindari kerumunan, menghindari kekacauan, yang penting saya langsung syukur-syukur bisa pulang secepatnya begitu kan. Dia itu nggak ngeladenin tatapannya pria tersebut, kemudian nggak mau melihat ke arah sana lagi, dan detik berikutnya ngumpul lagi nungguin kereta bersama beberapa orang yang di peron sebelumnya tadi ya. Itu dia di sana ngomong banyak yang berbincang ya, lagi-lagi masalah orang yang banyak meninggal mati itu ditembak kepalanya, ditembak dadanya, dan kebanyakan bertato. Terus ada seorang yang biasa wirawiri ya, hari-hari itu sering bolak-balik Rangkas, Jakarta, bolak-balik ke Banten sana, itu ngomong, wong kemarin aja berapa hari yang lalu yang mati ada di depan stasiun tuh, tembak sini kena polonya aja, itu kena polonya, kena kepalanya ditembak. Duh, katanya ya, saya sih nggak ngelihat sendiri, orang-orang yang dinas di sini, tukang sapu juga, orang jualan itu
meninggalnya itu nggak tenang mungkin, karena beberapa mereka tuh sering melihat orang tersebut itu kalau nggak di depan stasiun berdiri, kalau nggak ya di loket belian tiket, kalau nggak ya duduk di peron. Nah, mendengar itu Triman, loh, ada orang sudah meninggal katanya ditembak, tapi orang-orang pada melihat sosok tersebut, berarti orang itu jadi hantu mungkin dong ya. Lah, Triman akhirnya kan penasaran, akhirnya nanya ke yang cerita, "Pak, orang itu ciri-cirinya kayak apa?" Ciri-cirinya ya ada tatoan, Mas. Ya bukan masalah tatoan, maksudnya orangnya gede tinggi, terus lu pakai baju yang nggak ada lengannya, itulah banyak tatonya, Mas. Orangnya gede tinggi kayak orang Ambon sana. Aduh, dalam hati Triman, tadi itu saya melihat sosok itu di peron sebelah situ. Triman nggak berani melihat ke peron sampingnya. Namun karena memang ciri-cirinya itu disebutkan dengan detail oleh bapak tersebut, Triman itu iseng-iseng melihat ke arah peron sampingnya dan sosok itu masih ada. Lagi-lagi dia cuma duduk menghadap ke rel, nggak ada ekspresi, nggak ada gerakan apapun tanpa merokok. Nah, ini semakin ngomongin orang tersebut, Triman pun sembari mendengarkan cerita ya tadi ya bapak tadi, dia itu memperhatikan pria itu, dan untuk kedua kalinya pria itu nengok ke arah Triman dengan tatapan yang sama, dan kali ini karena lebih dekat, lebih jelas mukanya itu seperti apa. Dia itu pucat banget, bener-bener pucat banget. Nah, Triman langsung tertunduk, ya Allah, apakah saya ini ngelihat arwahnya? Bahasanya kan arwahnya, entah korin entah siapa, pokoknya arwah wis lah ya. Apakah saya jangan-jangan ngelihat arwahnya? Dia tertunduk sebentar sambil ya tadi nggak pengen dengerin cerita si bapak-bapak tadi, dan hampir Triman itu bergeser nggak mau duduk di situ, tapi gimana lagi ya. Nah, iseng-iseng dia nengok lagi ke arah pria tersebut yang tadi itu ngeliatin ke arah itu tuh nggak ada siapa-siapa, sepi, kosong plong. Aduh, bener-bener saya itu diliatin sosok arwah penasaran, sosok orang yang meninggal masih belum tenang mungkin ya. Aduh, kalau itu menimpa saya gimana? Saya ditembak mungkin dari jarak berapa ratus meter atau apa, saya tanggungannya banyak, mungkin saya itu ya kayak pria tadi, kayak orang tersebut, mungkin saya meninggalnya nggak tenang. Beruntung lagi kalut-kalutnya pikiran itu, dia juga ngerasa agak lemas karena melihat yang goib-goib yang seperti itu kan kadang energi kita kekuras kan. Beruntung kereta kemudian tiba dan Triman segera masuk ke dalam gerbong kereta tersebut. Sempat di dalam kereta juga Triman merasakan kekhawatiran yang sama seperti sebelumnya, namun ketika kemudian dia ya melihat sekeliling, oh iya ya, ternyata di kereta kan tertutup begini ya, cenderung aman. Akhirnya karena memang sudah dari kemarin banyak pikiran, kurang tidur, tadi juga termasuk dari pagi cukup melelahkan hari-harinya, kemudian Triman pun tertidur di kereta. Singkat cerita, Triman sampai di sebuah stasiun di kampungnya sana ya, di kota kelahirannya. Kemudian gak pengen berlama-lama di stasiun, dia kemudian keluar nyari tukang becak yang bisa mengantar dia tuh sampai kampungnya. Kalau misalnya pakai sepeda motor ya pakai ojek jam segitu itu susah sekali, kebanyakan pakai becak. Kemudian ya di sana juga dia masih tengok-tengok, namun kayaknya dia yakin kalau di kampung itu aman. Nah, ketika masuk ke becak, naik ke becak, ya ada obrolan kan dengan tukang becak selama perjalanan ke kampungnya itu. Mungkin dari stasiun adalah 25 menit atau 20 menit yang diobrolin ya ternyata ya kasus-kasus penembakan misterius itu. Tapi katanya kalau di kampung sih belum dengar ada yang orang meninggal ditembak begitu. Kalau di kota sih iya ada sekali dua kali, katanya seperti itu. Triman agak lega. Kemudian setelah perjalanan jauh ya bener-bener lega lah hatinya, karena apa ya, mulai mencium hawa kampung, melewati berbagai persawahan, keadaan yang cenderung tenang, situasi yang membuat dia takut, situasi yang membuat dia gak enak selama ini mulai berangsur hilang. Tinggal ada kecemasan ya juga ragu, gimana ya saya
akan hidup di kampung. Saya sudah cukup lama. Saya tinggal Jakarta, kemudian saya ke kampung udah nggak ada kakek nenek. Terus mau kerja apa mau dagang, ini bekal dari emak juga nggak banyak. Mulai ada pikiran seperti itu. Kemudian ketika memasuki perkampungannya itu, mulai deket lah dari perkampungannya, Triman berhenti. Sampai sini aja, Mang. Oh, sampai sini. Oh iya, jalannya rusak banget ya. Iya, jalannya kayak gini, nanti sayang becaknya sampai nanti malah rusak. Ya sudah, akhirnya bayar kan. Kemudian Triman melanjutkan perjalanan sampai ke rumah itu dengan jalan kaki. Dari tempat becak berhenti itu, perjalanan sampai ke kampungnya itu mungkin ada sekitar 15 menitan lagi kalau jalan kaki, dan itu harus melewati area persawahan, kebun-kebun jagung. Saat itu banyak kebun jagung, dan jalanannya itu yang rusak sebenarnya sedikit. Yang kesananya itu ya jalan bukan aspal sih, cuman ya lebih halus, lebih enak lah dilalui. Cuman ya sudahlah, yang penting saya udah turun, nanti saya mau jalan kaki. Terus buru-buru sampai ke rumahnya Wak. Kembali ketika dia jalan kaki menyusuri jalan desa yang kurang bagus itu, perasaan khawatirnya itu ia serta-merta datang, mengingat tadi itu dalam perjalanan sudah ada yang ditembak, terus yang di peron itu ternyata kemungkinan memang arwah dari orang yang ditembak itu ya. Aduh, jadi ngeri-ngeri sedap lah malam itu, apalagi suasana kampung yang seperti itu. Ya bukan berarti orang kampung semuanya berani, Triman juga kadang juga penakut, ada rasa takut lah, apalagi sudah lama sekali nggak ada di situasi gelapnya kampung, nggak ada penerangan sama sekali, dan saat itu kampungnya juga belum ada listrik di sana kan. Terus berjalan, bahwa ada tentengan sedikit buat oleh-oleh orang rumah ya. Namun ini belum begitu malam, tapi udah sepi sekali, nggak kayak dulu zaman kecilnya itu malam ya nyampe 11 malam sampai jam 10 masih banyak orang lewat. Ini kayaknya masih sore tapi nggak ada satu orang pun yang lewat, nggak ada satu orang pun yang ditemui di jalan. Perasaannya mendadak begidik, mendadak merinding ketika ngelewatin jembatan kecil, karena di situ itu dulu pernah ada kenangan yang sangat menyeramkan. Lagi Triman kecil ya. Aduh, saya ngerasa hal yang sama. Kenapa ya? Waktu sudah berulang, sudah lama sekali. Saya juga udah tua, sudah 30-an tahun lebih. Tapi ini kejadian kecil, saya 7 tahun. Tapi rasa takut itu masih sama kalau lewat jembatan ini. Jadi dulu di situ Triman pernah sama kawan-kawannya, terus ada tontonan di kampung tetangga ya. Tontonan dulu itu kan gak jauh-jauh dari layar tancap. Kalau yang hebat ya ada orkes dangdut lah seperti itu. Ketika melewati jembatan tersebut, mereka itu dihadang sosok ikat 5 atau sosok pocong di situ. Nah, kemudian mereka itu putar arah dan bukan melewati jembatan, melalui pematang di area sawah. Tanpa disangka ternyata sosok itu juga ada di pematang. Akhirnya ya mereka seperti kayak dikejar oleh sosok tersebut. Nah, Triman yang paling jelas melihat sosok tersebut, dan belakangan dia itu sering cerita ke anak-anaknya, cerita ke orang-orang kalau pocong itu nggak loncat-loncat, dia itu sebenarnya melayang, jalannya itu melayang, tapi karena seakan-akan meliuk-meliuk ya kelihatannya loncat-loncat. Ya saat itu dia merasakan ketakutan yang sama melewati jembatan tersebut. Namun ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah setelah itu baru ada ya hamparan tebu ya, tebu yang sudah umur, udah tinggi-tinggi di kiri kanan jalan. Akhirnya jalanan itu lebih pekat, lebih gelap daripada jalanan sebelumnya yang kiri kanannya paling semak. Ada juga ya rumputan ilalang, karena memang saat itu musim kering, sawah itu tidak aktif waktu itu. Di area tebu tersebut lagi-lagi timbul perasaan takut. Rasa takut ini bukan rasa takut ditembak orang, bukan rasa takut nanti dia dibolongin kepalanya, tapi ini rasa takut, rasa merinding seperti merindingnya saya saat kecil ketika ngelewatin
tempat yang sepi, tempat yang ya seperti ini, kata Triman. Kok aneh, saya ngerasain seperti ini lagi, seharusnya saya tenang, seharusnya saya nggak begidik, saya nggak merinding. Ini kok merinding semua, sebadan-badan semuanya itu di area tebu itu. Nah, Triman itu kemudian tetap melangkah, namun setelah berapa langkah, mungkin pertengahan di area tersebut, dan saat itu dia memandang kampung itu belum kelihatan. Nanti mungkin setelah area tebu baru ada pendar lampu di jauh sana, itu perkampungannya Triman. Nah, di situ dia itu sangat benar-benar ya ada rasa takut yang demikian hebat, dan dia itu mendengar yang begitu mengagetkan Triman. Itu ada suara itu ada yang manggil. Iya si Triman tadi, suaranya suara perempuan dan mirip kayak suara istrinya. Loh, kok kayak suara Fatima ya, kayak ada orang yang manggil saya, begitu. Dia mandek, sempat berhenti beberapa detik, kemudian nengok ke belakang, gak ada orang, ke samping gak ada orang, ke samping kiri juga gak ada orang. Aduh, pikiran saya aja mungkin mikirin istri nanti di sana gimana ya. Dia melangkah lagi, ketika melangkah ada yang manggil lagi, Nah, ini semakin jelas dan suaranya bukan cuma memanggil, itu suara seolah-olah ada orang yang minta tolong, dan jelas setelah ada ucapan berikutnya, tolong, itu ada suara seperti itu. Triman kemudian mempercepat langkahnya karena dia nggak melihat apapun. Apa jangan-jangan di sini pernah ada kejadian, orang berantem atau orang mati di sini. Aduh, pokoknya saya harus buru-buru ngelewatin area jagung ini biar nanti cepat pulang ke rumah. Aduh, banyak banget yang gangguin saya hari ini ya. Nah, semakin dia hampir keluar dari area jagung tadi ya, perasaan takutnya justru semakin menjadi dan semakin merinding hebat dia. Dan kemudian ketika hampir selesai di area jagung yang kiri kanan itu jagung itu, ia melihat di pinggir jalan sebelah kiri itu semak ya, semak sawah sih sebenarnya, cuman karena memang tadi musim kering paling jagung yang tahan kan. Itu dari kejauhan nampak Triman paham banget kalau sawah itu nggak digarap. Itu di samping jalan ada seseorang yang berdiri, walaupun cuman kelihatan siluet. Kalau di ruang terbuka ya luas itu ya tetap kelihatan hitam, dan itu membentuk kayak sosok perempuan. Loh, ada perempuan di sini, siapa ya? Nggak curiga kalau itu hantu atau apa. Yang jelas kalau zaman kenakalan dulu ya, kadang-kadang ada anak-anak nakal dari desa tetangga atau anak-anak dari kota itu sering bawa perempuan itu ke tempat sepi, ke desa-desa begitu ya. Nanti nggak tahu diapain, kadang yang jahat ceweknya itu ditinggalin. Dulu lagi kecil Triman itu sering ya nemui perempuan-perempuan yang ditinggal sama yang bawa. Ya, kalau di sini di kampung saya dulu lagi kecil, saya itu namanya ciplek. Ciplek itu kalau sudah dipakai kadang ya sudah diperdaya gunakan di sawah, yang kejam-kejam itu ditinggal di gubuk. Nanti nangis, nanti dia harus pulang sendiri, itu seperti itu udah lumrah. Tanpa rasa curiga apapun, justru yang ada rasa kasihan ya. Triman itu ya karena memang harus kelewat ke jalur itu, nggak ada jalur lain kan ya. Ia tuh semakin mendekat ke sosok tersebut, dan semakin dekat semakin jelas siluetnya bahwa itu sosok perempuan. Dan Triman itu mendengar kalau cewek itu sedang nangis, perempuan itu sedang nangis, dan suara tangisnya memang perempuan. Jadi semakin teryakinkanlah dalam diri Triman bahwa itu adalah sosok perempuan, dan tadi yang manggil-manggil itu jangan-jangan perempuan ini. Tapi ya masa sih, ini terlalu jauh dari area ya tadi tengah jagung tadi ya. Ali sembuh kalau memang ini perempuan yang ditinggalkan oleh orang yang bawa ya, kasihan ya, sekalian buat iseng jalan, syukur-syukur cantik. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang jorok seperti itu kan. Nah, semakin dideketin semakin jelas itu memang sosok perempuan, dan itu lagi nangis senggukan, tapi dia berdiri, wajahnya itu nggak ngadap ke Triman, nggak ada lurus ke depan, dia itu mukanya itu searah
sama tujuan Triman ke depan, begitulah ya. Akhirnya Triman ngomong, Teteh kenapa sendirian di sini? Teteh nggak apa-apa, kok Teteh nangis? Dia cuma sesenggukan. Aduh, Teteh habis di itu ya, ada tadi itu bareng-bareng sama orang ya, dia ngomong Teteh habis dipakai atau Teteh habis dicampakkan, itu nggak tega. Teteh habis tadi bareng-bareng ya, itu nggak jawab, cuma nangis. Tapi nangisnya itu mistik banget, nangis kok kayak antara nangis geriang nggak jelas, tapi kadang-kadang sesunggukan, tapi mirip kayak orang ketawa. Nah, Triman di titik itu juga belum menghubung-hubungkan jangan-jangan ini hantu atau apa gitu, enggak sama sekali. Ngertinya itu ya adalah perempuan yang ditinggalkan kan. Kemudian dia semakin mendekat untuk memperjelas itu perempuan ya memang perempuan atau bukan, atau hantu. Ya Triman itu sudah sangat ngaco, bodoh amat lah, kalau memang hantu ya saya tinggal lari, apa susahnya kan, seperti itu. Kalau hantunya cantik ya diperistri, wong istri saya ada di Jakarta sana, ada di Bekasi sana. Akhirnya itu untuk memperjelas ini sosok siapa, Triman itu menyalakan rokok, terus sengaja itu korek api. Kalau dulu itu kan banyak kan dari isinya itu minyak tanah, terus ada sumbunya, dipantang ceplek ya nggak terlalu terang, tapi di tempat gelap ya bisa nampaknya terang banget. Itu persis di belakang perempuan tersebut. Nah, betapa kagetnya Triman, ternyata perempuan itu orangnya bersih, kelihatan dari pundaknya, kelihatan di sini, dan dia itu pakai tank top ya, baju tanpa lengan, dan ada tatonya. Nah, Triman lagi-lagi setelah melihat tato dia itu, hatinya duk ada perempuan tatoan. Nah, dia itu masih saking dia itu penasarannya, dia juga shock melihat ada perempuan dan rambutnya itu lurus bagus begitu kan. Ini bukan orang kampung, jelas-jelas ini seperti orang yang punya, orang yang terawat. Kemudian masih dipantang begini kan, korek apinya itu persis banget di belakang tubuhnya ya. Itu Triman baru menyadari dari tadi itu ada bau-bau wangi-wangi, itu kirain wangi jagung ya, ternyata ini wangi dari perempuan ini. Tapi wanginya wangi aneh, semacam wangi-wangi yang bikin enak, bikin perasaan gak enak, entah melati, entah aroma mawar, nggak tahu, nggak bisa dijelaskan sama Triman. Nah, ketika lampu itu deket banget sama perempuan tersebut, Triman itu kaget luar biasa. Karena apa? Di bagian belakang sini, di bajunya itu ada banyak, mungkin ya bercak darah atau apa yang sudah kering, tapi lukanya itu benar-benar seperti ya luka ditusuk atau luka apa, ini luka apa ya sebenarnya nggak seperti itu cepat gitu ya, tapi dalam pikirannya itu ya seperti itu. Ini orang kenapa ya? Triman itu mulai takut, loh kok ini ada bolongannya, walaupun bukan kayak sundel bolong, itu kan bolongnya cenderung gede, ini bolongan cuman kecil kayak luka tusuk di belakang. Loh, ini jangan-jangan orang apa bukan ya? Tapi kalau misalnya orang, nggak mungkin di kampung di tahun itu ada orang dengan penampilan kayak gini. Dia coba manggil, tapi lampu itu koreknya itu nggak dimatiin. Dia masih manggil, berusaha manggil, meyakinkan bahwa kamu itu manusia, kamu itu orang. Teteh nggak apa-apa. Saya nanya sama Teteh. Itu berhenti nangisnya, tapi dia itu masih memandangi lukanya, memandangi tatonya. Terus pelan-pelan perempuan tersebut itu balik arah, melihat ke arah Triman. Waduh, betapa kagetnya ya ketika perempuan itu benar-benar adab muka, dan lagi-lagi ini tuh nggak dimatiin, emang sengaja pengen ngeliat itu kan. Triman cuman bisa megangin korek masih nyala. Itu saking takutnya, saking kagetnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bengong, diem ngeliatin sosok yang di depannya. Itu memang sosok perempuan, namun muka yang memang dasarnya orang putih, kulitnya itu bersih, tapi mukanya itu benar-benar sangat pucat banget. Di area mata itu seperti ada lebam, itu dua-duanya itu agak lebam. Itu di area mata itu seperti agak lebam dua-duanya, namun ke semua wajahnya itu ya kayak orang Cina,
kayak ya bau oriental lah seperti muka-mukanya, namun bener-bener pucat banget, bahkan di bibir-bibirnya itu putih keabuan dan banyak seperti pecah-pecah begitu, dan di sudut bibirnya itu ada darah sedikit yang sudah kering. Triman cuman bisa diem, dia itu pengen lari, dia juga kaget tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan perempuan itu menatap Triman dengan tatapan yang sangat melas, sangat pengen memelas banget, itu seolah-olah dia itu pengen ditolong, seolah-olah dia itu sangat sedih banget. Nah kemudian Triman kembali ke alam sadarnya dan menyadari di depan itu mungkin ini bukan manusia. Dia itu langsung lari sekencang-kencangnya, itu bahkan nggak lewat jalanan tadi ya, jalanan desa, dia itu langsung nembus ke tadi persawahan kering. Dan kalau misalnya ditarik lurus ke sana, agak miring ke sana, itu perkampungannya. Aduh, apes banget malam ini. Hari ini saya banyak ditemuin orang-orang yang seperti ini, pucat, kok laki-laki orang tatoan ya. Singkat cerita, Triman pun sampai ke keluarganya sana di kampung. Dia pura-pura biasa saja, pura-pura tadi nggak ngalamin yang macem-macem, disambut gembira sama keluarga. Dan saat itu ya, kalau misalnya ada orang pulang kampung, tetangga itu lumrah pada ngumpul semua ya. Mungkin ada pecingan atau ada oleh-oleh, kan mereka juga kebagian. Padahal sudah agak larut, tapi semua kumpul di rumah uanya Triman dan mereka gembira sekali. Triman yang dulu itu masih muda sekarang udah dewasa kayak gini. Oh, kenapa anak istrimu nggak diajak, Man? Katanya kan kamu sudah punya 2 anak, kenapa nggak diajak? Iya Wah, ini memang cuman sebentar, nanti mereka juga nyusul kemari. Oh, mau jadi orang sini? Ya udah, alhamdulillah. Malam itu Triman bahagia sekali kumpul sama keluarganya. Keluarga dari Uwa dan juga tetangga-tetangga itu kebanyakan teman masa kecil Triman. Mendengar kabar Triman pulang, ya kan belum terlalu larut ya, mereka itu berbondong-bondong pada ke rumah Uwanya Triman, seneng banget. Bahkan patromak ambil. Patromak itu lampu patromak yang dari minyak tanah, dipompa terang, dicantelin di atas mereka itu duduk-duduk. Seneng banget Triman datang, bikin kopi. Ya, ada singkong rebus dikeluarin, semuanya ngobrol-ngobrol bareng, menceritakan desa itu seperti apa sekarang, anaknya berapa, ya nanya-nanya umum lah. Kalau memang orang sudah nggak ketemu lama kan lumrah. Kalau misalnya teman-teman ketemu teman lama ya sudah lama, apalagi puluhan tahun, itu kayaknya nggak etis kalau nanya, kamu sekarang mobilnya berapa? Kamu sekarang rumahnya berapa? Apalagi rumah atau mobil ngambil dari uang rakyat, itu kan udah pas ya. Pasti nanyanya itu bocah wis pira, anaknya itu berapa, anaknya itu sekarang berapa, kalau misalnya istrinya berapa, itu juga nggak pas. Nah, kalau itu nanti cerita sendiri di lain bab ya. Nanya-nanya seperti itu. Namun dari berbagai cerita, nggak sekalipun Triman mendengar ada seorang pun dari kawan-kawannya atau keluarganya itu tentang ya peristiwa penembakan akhir-akhir ini yang terjadi. Oh, berarti di kampung cukup aman, alhamdulillah, pilihan ini benar, saya pulang ke kampung, begitu ya. Dan sejenak kumpul bersama mereka, Triman melupakan semua keresahannya, melupakan semua ketakutannya yang dari kemarin-kemarin itu nggak bisa hilang. Namun memang karena situasi itu ya musim kering dan menjelang hujan, suasananya itu kan apa ya, walaupun malam itu sumuk gerah gitu ya, panas, hawanya itu panas. Beberapa dari orang-orang kampung tersebut buka baju, sementara Triman itu pakainya rapat, kemeja lengan panjang. Ada yang ngomong, Man, gerah-gerah kok panas-panas kayak gini, pakainya kayak gitu, apa kamu sekarang udah jadi orang kota harus setil terus walaupun di kampung? Ya enggak, kata Triman, panas Man, mau hujan mungkin. Saya aja dari sore buka baju, istri saya juga buka baju. Nah, istri kamu buka baju nggak mau ngapain? Ya enggak, mau di dalam, cuma pakai kutang aja, kalau keluar ya enggak. Iya, sih saya buka baju ya, ngerti sendirilah keadaan sekarang lagi kayak gimana. Keadaan apa? Kata orang kampung, mungkin nggak nonton TV ya nggak tahu ya, apalagi TV saat itu ya susah banget tahun 80-an, paling orang-orang gede yang punya. Nggak apa-apa wis, aku
badannya kurang enak badan. Oh, anu man, minum jahe man. Ada yang suruh minum jahe, ada yang suruh bikin itu minuman wedangan dari asam Jawa, wis macem-macem lah ya. Nah, kemudian makin malam, makin larut uanya tidur, itu tinggal beberapa orang, tinggal beberapa temen yang masa kecil itulah. Ada Trimo, ada yang lain itu ngumpul bareng jagongan, duduk-duduk itu cuman bertiga. Gimana akhirnya nanya, kalian itu ya masih nggarap sawah? Oh, sawah apa, wong semuanya kering begini, ini juga lagi nungguin hujan. Kamu di Jakarta ngapain man? Sudah sukses man. Dengar-dengar kamu sekarang punya perusahaan plastik sama besi. Kata siapa? Ya kata orang-orang yang ke Jakarta. Enggak, saya cuman mau ngomong saya mulung, ya ada rada malu-malunya. Ya enggak, cuman saya jual beli itu barang-barang besi, plastik lah buat nyambung hidup. Wah, duitnya banyak kok man. Ya enggak, buat kehidupan sehari-hari aja. Nah terus ini pulang kampung, kamu niatnya mau apa man? Ya kepo itu, penasaran kan anak-anak ya. Ya bawa bapak juga sih, usia Triman 30-35 tahun. Saya sebenarnya kesini ya mau ngadem gimana? Ya enggak, saya kesini cuman pengen ketemu sama Uwa, pengen ngadem ya berapa waktu lah di sini gitu. Saya juga ada sakit sebenarnya, itu pura-puranya dia sakit apa man? Ya sakit asma kayak dulu. Oh, masih kambuh-kambuhannya man. Iya, kalau di Jakarta kan, mau di Bekasi mau di Tangerang itu ngomongnya di Jakarta ya, itu udaranya kurang bagus. Iya man, mendingan di kampung aja. Di sini kalau kamu butuh pekerjaan ya ikut saya nyari ini nyari ikan, nanti kita jual. Kalau enggak ya biawak apa aja, wis lagi rame, mumpung lagi rame itu. Kalau kali mulai mengering kan ikannya gampang diambil. Itu mendengar itu ya sebuah harapan buat Triman. Oh, aku mungkin nggak langsung nganggur begitu kan. Terus Triman nanya balik, nah kalian kalau misalnya nggak ada garapan sawah buat hari-hari gimana? Walaupun di kampung tetap aja kan kebutuhan hari-hari harus bisa nutup. Alhamdulillah man, yakin man. Ini man jangan ngomong siapa-siapa ya man, ya toh ya, jangan diomongin ke Triman. Gak apa-apa, Triman mah teman kita. Itu seperti ada rahasia sama mereka yang disimpan berdua itu, dan gak boleh siapapun tahu. Kadang-kadang ya rahasia untuk disimpan, tapi keluarnya dibuka ya orang pengen ngerti. Akhirnya si Triman itu malah justru penasaran, emang ada apa sih, ada apa? Ya ini berkaitan dengan pendapatan kami man. Beberapa ya hampir mau sebulan inilah kita sering nemu rezeki ya toh ya, nemu rezeki. Nggak tahu dibilang rezeki ya rezeki, kalau bukan ya nyatanya uang lumayan buat hari-hari. Emang ada apa? Diceritakan sama mereka berdua bahwa belakangan selama hampir mau ya sebulan lebih lah, mau 2 bulan, sering ada kalau tengah malam ya lebih lah, mungkin ada jam-jam 1 jam 2 malam itu mereka kan ya bisa dibilang rangers desa ya, lebih banyak melek ketimbang warga-warga yang lain yang kebanyakan anak-anak sama orang tua yang sudah sepuh. Nah mereka kan sering nyari burung gitu kan, nyari ikan malam-malam. Nah mereka ngomong, man itu man dari sebulan lalu kita itu sering lihat ada mobil kesini. Mobil itu kan jarang banget ke kampung, ya barang yang langka lah bisa dibilang begitu. Mobilnya siapa? Pak Haji. Apakah mobilnya udah rusak, tinggal 1 truk aja udah jarang keluar. Ya terus mobilnya siapa? Bu man, kayak mobilnya tentara lah. Mobil tentara kok? Mobil tentara? Iya mobilnya Roma, mobil Oma. Katanya mobilnya Roma, itu yang Jeep, itu ya, mobil yang Jeep. Tapi warnanya Roma kan putih, itu warnanya coklat. Warnanya coklat itu sering kalau malam-malam lewat man, dari sana man, dari jauh sana, mungkin dari arah kota ya, itu ke kampung kita lewat sini, di area tebunan situ. Itu nanti berhenti man. Loh, ada orangnya apa enggak? Ya ada, kalau enggak ada orangnya mana mungkin mobilnya jalan sendiri. Iya ya, kata Triman, itu orang mau ngapain, siapa mereka? Ya kita kan sebagai orang kampung ya toh. Iya si Wanto cuman makanin singkong, nggak ngomong iya doang ya. Toh ngomong atau kamu aja, saya lagi tanggung makan katanya. Iya, kalau malam itu ada mobil itu, di belakangnya ada berapa orang.
tapi bukan yang terbuka, tertutup begitu ya, kayak mobil Jeep itulah yang hijau. Lah itu mobil itu ya bukan terbuka, belakangnya itu tertutup lah, ada isinya, orangnya banyak lah, berapa orang di dalam. Kok kalian tahu? Ya saya kan ngintip-ngintip ya toh. Iya kata Wanto gitu lagi kan, saya ngintip dari jauh, itu orang mau ngapain, siapa, kok ada orang gede-gede kayak gitu, takutnya tentara man. Nah terus kalian lihat apa, mereka itu jalan ya ke kampung kita, kenceng loh jalanan kayak gitu, tapi mobil begitu ya bisa diterabas aja ya man ya. Ya orangnya mau ngapain, Triman makin khawatir, makin ini penasaran kan. Itu kalau sudah di tebuan itu man, mereka itu berhenti man. Nah terus ya nggak tahu, saya sama Wanto ya toh, iya saya itu toh cerita toh sampean aja ang, itu diterusin lah sama si temennya itu Triman kan. Mereka itu kalau di tengah-tengah tebu itu berhenti udah berapa kali, tapi lagi pertama kan saya bingung sama si Wanto, itu berhenti mau ngapain. Itu tahu-taunya mesin mati sebentar, mesin mobilnya mati, terus nggak lama itu ada yang dikeluarin man. Keluarin dari mana? Dari mobil, itu ada yang dilemparin, itu karung man. Karung ya, apa isinya ya? Ya nggak tahu, waktu itu saya nggak tahu sama Wanto ya tuh ya. Iya nggak tahu, cuma nimpalin aja si Wanto itu nggak mau cerita itu man. Akhirnya pas mobilnya udah jauh, kenceng lagi ke sana man, bledas ke sana, nggak balik lagi, enggak, muter kali ya ke kota lagi, muter. Saya sama Wanto penasaran itu yang dibuang apa, dari jauh kan kelihatannya cuma putih-putih man. Deg-deg ya, kami itu deg-deg lah, penasaran ya, khawatir itu yang dibuang apa, takut buang kucing. Di sini sebel banget kalau ada kucing. Nanti tukang nyolongin ikan, kita kan cari ikan ya toh. Iya toh ya terus kan. Nah terus saya itu samperin ke sana, kita mana nggak pegang baterai lagi, dulu kan baterainya baterai kuna itu ya, baterai yang stainless itu yang biasanya pakai baterai ABC yang gede-gede, merek-merek ABC itu nggak bawa baterai. Kita ke sana man, itu warung toh. Iya Tin, itu namanya Yatin, yang cerita Yatin. Iya Tin, karung isinya apa ya? Kami pegang, toh kamu aja yang pegang toh. Dipegang lah sama si Wanto itu. Kiel daning Tin, kiel katanya, kiel itu kok membal lembut. Apa ya isinya ya? Buka aja Tin, akhirnya kami buka itu, apa karungnya dibuka man. Lamaan itu isinya apa, didengerin kok muter-muter ceritanya. Kita kalau ingat pertama itu ya takut lagi ya Tin ya. Itu baru ngomong si Wanto, iya kalau ingat itu yakin bisa deg-degan banget man. Kita buka ikatan itunya ya, karungnya, ternyata di dalamnya orang mati man, mayat man. Mayat ya Tin ya. Iya toh, mayat toh, gantian ya Tin, si Wanto yang mulai ceritakan. Dibuka ada mayatnya itu, karung gede, karung yang 50 kilo itulah ya, buat isi beras yang lebar, yang besar itu. Nah itu ada mayatnya ya, kami kan keder mau diapain. Nah terus kita itu ya mau teriak gimana, kita sama-sama takut kan, mati Tin.